Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sator Kamarudin dengan NIM 22020955009. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata pilihan kata dan pengolahan kalimat efektif. Tata pilihan kata, diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, aliniah atau wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Pemilihan kata bukanlah sekedar memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok dalam arti sesuai dengan konteks di mana kata itu berada dan maknanya tidak bertentangan dengan nilai yang nilai rasa masyarakat pemakainya. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi diksi antara lain: 1. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 2. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. 3. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 4. Mencegah perbedaan penafsiran. 5. Mencegah salah pemahaman. 6. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Syarat-syarat pemilihan kata: 1. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang terkandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual. 2. Makna umum dan khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, maka makin umum sifatnya. Makin umum suatu kata, maka semakin terbuka kemungkinan terjadinya salah paham dalam pemaknaannya. Makin sempit ruang lingkupnya, maka makin khusus sifatnya, sehingga makin sedikit kemungkinan terjadinya salah paham dalam pemaknaannya, dan makin mendekatkan penulis pada pilihan kata secara tepat. 3. Kata abstrak dan kata konkret. Kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera disebut kata konkret, seperti meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, dan suara. 4. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. 5. Kata ilmiah dan kata populer. Yang membedakan antara kata ilmiah dengan kata populer adalah bila kata populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan kata-kata ilmiah digunakan pada tulisan-tulisan yang berbau pendidikan, yang juga terdapat pada penulisan artikel, karya tulis ilmiah, laporan ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Di dalam KBBI, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek S dan predikat P. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. Ada beberapa syarat atau prinsip agar suatu kalimat dapat disebut sebagai kalimat efektif. Contohnya: 1. Kologisan. 2. Ketegasan. 3. Kehematan. 4. Ketepatan. 5. Kecermatan. 6. Kepaduan. 7. Kesejajaran. 8. Kesepadanan. Contoh kalimat efektif singkat. Contohnya: 1. Bagi seluruh peserta ujian diharap hadir tepat waktu.
Seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Contoh kedua, kami ketinggalan bus, sehingga kami dapat datang agak terlambat. Kami ketinggalan bus. Oleh karena itu, kami datang agak terlambat. Itulah materi singkat dari saya mengenai tata pilihan kata dan pengolahan kalimat efektif. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.